Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pendidikan Pancasila. Semoga saudara-saudara mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat. Semangat! Kalau kita membahas tentang sejarah, tentu kita ingat kata-kata populer dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Sejalan dengan filsuf Yunani Cicero, dia mengatakan historia vitae magistra, yang maknanya sejarah memberikan kearifan atau sejarah merupakan guru kehidupan. Hari ini ada karena ada generasi sebelumnya. Siapa yang menghargai para pahlawannya, itulah yang bisa menjadi bangsa yang besar. Jadi pada pembahasan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia ini, saudara-saudara diharapkan untuk memahami sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Jadi istilah amnesia sejarah ini dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Prof. Habibie, di dalam pidatonya 1 Juni 2011. Nah, di materi ini mahasiswa diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penting untuk kemudian mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara, agar Anda dapat menjelaskan proses tersebut, sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila itu adalah produk rezim Orde Baru. Perlu saudara ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, di awal era reformasi muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk dari rezim Orde Baru. Kenapa ini muncul? Karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4. Sebenarnya sangat bagus. Masalahnya adalah bahwa penataran P4 itu syarat dengan nuansa doktrin yang tentu memihak kepada rezim yang berkuasa. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari kesalahpahaman atau sesat pikir yang menghinggapi generasi muda sekarang ini? Untuk itu Anda sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila itu yang dilakukan sebelum masa kemerdekaan. Sebelum Anda lahir, sebelum saya sebagai dosen lahir, ya mungkin saya sebelum bapaknya Anda lahir. Nah, selain itu untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang pentingnya dasar negara. Untuk itu, ya tentu Anda diminta untuk membahas materi-materi yang sudah ada di sub-sub materi sejarah ini di sistem kelola pembelajaran atau sekolah. Jadi Anda silakan melihat di menu alur pembelajaran pekan kedua, di situ ada sub-sub materi apa yang harus Anda pelajari. Ada tugas-tugas individu yang harus Anda buat. Tugas itu ya Anda harus upload ke menu tugas sekolah sebelum perkuliahan ini berakhir. Nah, kalau kemudian Anda memiliki tugas, asumsinya bahwa saudara membaca literatur dari berbagai sumber, lalu Anda memahami apa yang Anda tuliskan. Karena apa yang Anda buat itu nanti intisarinya
Anda harus ketik di menu forum. Nah, makanya ada dua menu yang penting kaitannya dengan tugas. Menu tugas dan menu forum sekolah. Tapi petunjuk-petunjuknya ada di menu alur pembelajaran. Itu semua sudah ada di sistem kelola pembelajaran kita. Nah, baik adik-adik, saya pikir itu yang kemudian menjadi pengantar. Sebentar kami akan kirimkan lagi video penjelasan tentang materi ini. Kita buat bagian per bagian agar tidak terlalu besar kapasitasnya dan Anda juga tidak terlalu bosan melihat penjelasan yang begitu lama. Baik, terima kasih. Wassalam.